Oke, kita lanjutkan, kita belajar tentang break. Nah, break ya. Menyisipkan break. Dalam contoh kita, seandainya kita ingin memisahkan lembar kerja kita menjadi 2 halaman atau melompat ke halaman berikutnya dengan cepat, kita bisa gunakan break ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Tempatkan titik penyisipan di mana Anda ingin membuat break. Nah, dalam contoh kita akan menempatkan di awal judul. Nah, di sini misalnya. Jadi maksudnya gini. Ini kan mula-mula ini kan terpotong menjadi 2 halaman. Nah, ya kan? Kita kepinginnya ini pindah ke halaman berikutnya saja, gitu kan? Nah, caranya letakkan di sini. Nah, letakkan sini. Kemudian pada tab insert ini pilih break atau Ctrl Enter, gitu kan? Nah, otomatis yang ini nanti akan pindah ke sini, ke halaman berikutnya. Nah, ini pindah ke halaman berikutnya. Break akan dimasukkan ke dalam dokumen dan tag akan bergerak ke halaman berikutnya. Nah, secara default break tidak terlihat. Ini perintah break tadi tidak terlihat. Jika Anda ingin melihat break dalam dokumen, klik perintah show atau hit ya, ini ya. Ini gambarnya, ini tanda apa ini ya? Kayak tanda P terbalik. Ini untuk memunculkan semua perintah-perintah ya, menyembunyikan dan memunculkan. Nah, section break. Nah, section break menciptakan sebuah penghalang antara bagian yang berbeda dari dokumen, yang memungkinkan Anda dapat memformat setiap bagian secara independen. Misalnya Anda mungkin ingin satu bagian memiliki 2 kolom, namun tidak untuk seluruh dokumen. Word menawarkan beberapa jenis section break. Nah, next page opsi ini memasukkan section break dan memindahkan tag setelah break ke halaman berikutnya. Jadi next page, jadi dia pindah ke halaman berikutnya, gitu ya. Continuous opsi ini memasukkan section break dan memungkinkan Anda untuk bekerja pada halaman yang sama. Jadi kalau continuous itu akan tetap berada di halaman yang sama, gitu. Kemudian event break atau out break opsi ini menambahkan bagian break dan memindahkan tag setelah break ke halaman genap atau ganjil. Pilihan ini mungkin berguna ketika Anda ingin memulai bagian baru pada halaman genap atau ganjil. Nah, misalnya sebuah bab baru atau buku. Ini ada break, continuous, event break ya, atau out break. Kita lanjutkan. Nah, menyisipkan section break. Pada contoh kita akan mendapatkan section break untuk memisahkan paragraf dari daftar 2 kolom. Nah, ini. Tempatkan titik penyisipan di mana Anda ingin membuat break. Dalam contoh kita akan menempatkan pada awal paragraf yang kita ingin pisahkan dari format 2 kolom. Nah, misalnya ini ada 2 kolom, ini kan sudah saya warna-warni ya. Biar untuk apa? Untuk memperjelas kemana pindahnya nanti ya. Ini ada paragraf pertama, paragraf kedua, ini saya letakkan di sini. Nah, ini paragraf ketiga, ini hitam warnanya. Kita akan memformat ini. Nah, pada tab layout pilih perintah break, kemudian pilih break bagian yang diinginkan pada menu drop down. Dalam contoh kita pilih continuous. Nah, pilih continuous kan. Kita coba continuous. Berarti dia ada di halaman yang sama. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Setelah kena break continuous ya, ini akan tetap dalam satu halaman, cuma ini sebagian akan pindah ke sini ya, gitu ya. Jadi di sini, jadi ini untuk di bawah perintah yang break ini ya, di bawah perintah ini ada breaknya, kemana tidak kelihatan ya, di sini ya. Ini bisa kita atur, kita bisa format berbeda ya, karena ini sudah
yang ini dan ini itu dalam satu bagian brick. Kalau yang ini beda. Nah ini kita bisa atur sendiri tanpa mempengaruhi yang ini. Sebuah bagian brick akan muncul dalam dokumen yang ini, Mas, tidak kelihatan ya. Teks sebelum dan setelah break bagian sekarang dapat dibuat secara terpisah. Dalam contoh kita akan menerapkan format satu kolom pada paragraf. Nah, yang ini kita mau buat format satu kolom. Kita blok dulu ya, jangan lupa kita blok dulu, baru nanti kita buat kolom, pilih yang one ini. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Kalau ini kita buat satu kolom, otomatis ini akan menyesuaikan ya. Beri kolom ini beri continuous yang tadi kena continuous tadi loh ya. Nah, begitu, cuma tadi tidak kelihatan. Pememataan akan dilakukan ke bagian saat ini dalam dokumen. Nah, ini seperti ini ya. Seperti itu. Nah, jenis lain dari break. Bila Anda ingin memformat tampilan kolom atau memodifikasi tag wrapping di sekitar gambar, Word menambahkan tambahan pilihan break yang dapat membantu kolom ya. Ketika buat beberapa kolom, Anda dapat menerapkan kolom break untuk menyeimbangkan kepenampilan kolom. Tag apapun yang membuat mengikuti kolom break akan dimulai pada kolom berikutnya. Jadi memaksa dia itu pindah ke kolom berikutnya. Jadi misalnya nggak lurus, misalnya tampilan yang kiri kok agak panjang, yang kanan sedikit gitu tagnya. Ini kita bisa paksa yang sebelah kiri yang banyak tadi dipindah ke kanan, jadi biar imbang jumlah barisnya gitu ya. Tag wrapping, ketika tag telah melengkapi seluruh gambar atau objek, Anda dapat menggunakan tag wrapping break untuk mengakhiri atau membungkus dan mulai mengetik pada baris di bawah gambar. Menghapus break. Secara default break tersembunyi. Jika Anda ingin menghapus break pertama-tama, Anda harus menampilkan break dalam dokumen Anda. Pada tabung klik perintah show atau hide ini ya, yang ini tadi. Nah, otomatis ininya akan muncul perintahnya. Ini kan breaknya akan muncul. Lokasi break yang ingin Anda hapus, kemudian menempatkan titik penyimpan pada awal dokumen. Klik di sini. Kemudian Anda tekan del ya. Otomatis dia akan kembali lagi ya. Tekan tombol delete. Nah, break akan dihapus dari dokumen, otomatis dia akan naik lagi ke sini ya.